Hai guys, ini dengan daily reading seperti biasa kita akan melihat kartu satu-satu per zodiak. Sorry. Kita akan lihat di sini untuk zodiak semuanya. Overall energi untuk kalian adalah Love, Two of Cups dengan Paradise. Ini terkait dengan energi who's coming towards you. Ini bisa dibilang mungkin ini yang kalian rasakan atau seseorang yang kalian orang merasakan ini terhadap kamu atau vice versa, mereka merasakan ini terhadap kamu. Dengan Two of Cups mungkin uh, seseorang akan approach kamu atau berkomunikasi sama kamu, atau seseorang masih merasakan feeling connected terhadap suatu connection dalam suatu hubungan. Tetapi kalau dilihat dengan kartu besarnya di sini oracle-nya adalah no. Jadi mungkin akan ada suatu timbul rasa keraguan atau penolakan terhadap sesuatu hal. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan apabila salah satu dari kalian meragukan feeling opposite-nya. Mungkin kalau kamu masih merasakan feeling connected dengan seseorang, tapi mungkin kamu tidak merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi ada sesuatu keraguan atau suatu pertanyaan aja dalam suatu intention orang tersebut. Oke. Nah, kita akan lihat untuk kartu yang akan berkaitan dengan situasi kalian ya. Jadi tadi aku bilang untuk zodiak Capricorn ini terkait dengan seseorang yang mungkin kamu merasa masih memiliki feeling connected dengan seseorang. Mungkin ada suatu keputusan, ada suatu keadaan di mana kalian hopeless gitu ya, di mana kalian tidak bisa berpikir positif terhadap sesuatu hal. Dari kartu oracle menyuruh kalian untuk tetap berpikir positive thinking. Oke, dengan sabotase gitu ya, dengan old woman, dengan Three of Cups. Kalau aku melihat mungkin zodiak Capricorn akan ada suatu berita yang membahagiakan dari anggota keluarga, dari orang yang lebih tua, nenek, kakek, atau mungkin ibu kamu. Jadi ada suatu berita yang akan merubah atau memflip keadaan kamu. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan kartu ini, mungkin ada seseorang yang ingin reconnect sama kamu Capricorn, ingin berkomunikasi sama kamu, ingin berhubungan dengan kamu. Tapi mungkin salah satu dari kalian karena mendengarkan karena mendengarkan suatu saran dari seorang yang lebih tua atau saran dari ibu kamu dan segala macam, pada akhirnya mungkin ada keadaan di mana kalian memilih untuk tidak menerima hal tersebut gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan kalau dilihat dengan no, mungkin ada seseorang akan reach out ke Capricorn, tapi mungkin kamu memilih untuk tidak merespon hal tersebut, atau vice versa. Kamu tidak ingin merespon orang itu atau orang itu tidak mau merespon kamu. Tapi kalau lihat apapun keadaan dan situasi, mungkin kalau dilihat dengan Capricorn akan ada suatu celebration, akan ada suatu reconnect dengan teman mungkin. Three of Cups dengan Old Woman ini juga bisa dikaitkan bertemu dengan seseorang yang udah lama gak kamu ketemuin, tapi dia adalah orang yang cukup kamu kagumi, orang yang bisa memberikan kamu saran, atau ketemu dengan orang yang udah lama, orang yang kamu kenal dari kecil, tapi dia punya perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Taurus kalau dikaitkan dengan kartu, dengan Two of Cups, dengan Love, ini terkait dengan satu hubungan kamu dengan seseorang, relationship kamu, pernikahan kamu, atau mungkin orang yang baru aja deket sama kamu atau apapun itu. Tapi kalau dilihat mungkin kalau kamu berhubungan dengan zodiak Virgo, kamu merasa energi dia atau dinamika hubungan kamu dengan orang tersebut tidak stabil atau on and off. Kadang dia ngejar kamu, kadang dia ngelepasin atau ulur kamu gitu ya, sepertinya seperti itu. Tapi kalau lihat dengan abundance, mungkin ini adalah kartu yang sangat bagus, keberkahan, rezeki. Mungkin secara rizki ada sesuatu berita yang menyenangkan kah, atau ada sesuatu hal kamu merasa bersyukur terhadap suatu keadaan. Nah, tadi aku bilang apabila kamu berhubungan dengan Virgo, mungkin tadi in and out dalam suatu hubungan. Kalau dikaitkan dengan kartu ini semua, atau mungkin ini adalah kamu the runner, ada sesuatu hal di mana kamu merefleksikan hubungan ini gitu ya. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang, ada sesuatu hal di mana kamu berintrospeksi kah, bermeditasi kah, berpikir dalam-dalam terkait dengan suatu kestabilan dalam suatu hubungan, yang akhirnya membuat kamu memilih untuk tidak terlalu dalam memberikan suatu connection. Dengan Two of Cups, dengan Love, dengan No, jadi ada suatu keraguan antara apa yang harus gue lakukan terkait dengan orang ini. Mungkin kamu masih punya feeling connected dengan seseorang, tapi somehow dinamika yang kamu rasakan dengan orang tersebut tidak lagi bisa berkembang terhadap sesuatu hal, misal gitu ya. Sebenarnya ada suatu energi coming towards you, jadi ada sesuatu hal yang akan dimana kamu akan merasa feeling connected dengan seseorang, tapi ada sesuatu hal yang kamu akhirnya berpikir terkait dengan dinamika orang tersebut. Oke.
Kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Virgo di sini ada take action, di mana kalian harus beraksi dalam melakukan sesuatu hal. Terkait apa? Oh, terkait dengan menghubungi seseorang atau menerima seseorang untuk menerima telepon dari seseorang gitu ya. Dengan faithfulness, dengan seven of swords, satu, ada kemungkinan kamu jadi kayak gini, antara kamu meragukan kesetiaan oleh seseorang, yang kedua atau seseorang meragukan kesetiaan kamu. Mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi antara orang tersebut gitu ya, kamu atau dia tidak berkomunikasi atau tidak saling berkomunikasi, tidak ada seseorang yang berinisiatif untuk melakukan suatu komunikasi. Tapi salah satu dari kalian yang aku lihat adalah mencurigai seseorang, bahwa seseorang tersebut mungkin jangan-jangan dia nelfon gue karena dia ada orang lain, atau jangan-jangan dia berkomunikasi dengan orang yang lain. Jadi hati-hati dengan negative thinking. Kalau dikira misalnya memang mengharuskan kamu untuk menghubungi seseorang yang kamu sayang, kamu care, telepon dong. Tapi sebenarnya dilihat di sini ada sesuatu penolakan dari diri kamu untuk menghubungi orang tersebut. Hati-hati juga dengan situasi di mana kamu ingin menghubungi seseorang yang kamu anggap dia adalah loyal dan baik sama kamu. Jadi mungkin ini juga bisa dikaitkan kalau misalnya Virgo kamu masih punya relationship dengan seseorang, ada suatu keinginan kamu untuk menghubungi seseorang untuk bisa escape aja dari sesuatu hal. Mungkin kamu pengen denger kabarnya, pengen telepon dia dan segala macam, pengen tahu kabarnya dia. Tapi sepertinya kamu nelfon seseorang ini karena ada sesuatu hal, atau mungkin karena kamu masih berhubungan dengan seseorang yang lain, tapi kamu pengen tahu aja kabar dari seseorang, gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Aquarius, overall energi kamu nih adalah it's up to you. Jadi terkait dengan situasi Aquarius adalah ini terserah kamu gitu ya. Kita lihat terkait dengan apa, the Grim Reaper, the relationship it's over. Jadi terkait dengan suatu hubungan, atau mungkin kita lihat dengan Air of Cups, dengan Frugality, dengan the Grim Reaper. Jadi sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Aquarius, apabila memang kalian kalau dilihat dengan overall energi, ada seseorang yang masih feeling connected sama kamu, atau vice versa, kamu masih merasakan feeling connected dengan seseorang. Tapi somehow mungkin kamu merasa hubungannya sudah berakhir. Karena di sini ada dua kartu yang menandakan bahwa kamu merasa harus meninggalkan suatu hubungan yang dimana tidak men-serve kamu lebih baik, atau memberikan suatu hal yang lebih baik, atau kamu tidak diapresiasi dengan apapun yang kamu lakukan, action atau apapun, effort dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau energi who's coming towards you, mungkin ini yang dirasakan oleh kamu terhadap seseorang, terhadap hubungan, atau orang tersebut merasakan itu terhadap kamu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya ini adalah kamu ibaratnya feeling stuck terhadap sesuatu hal. Mungkin kamu merasa hubungannya sudah berakhir. Dengan Air of Cups, berarti kamu berusaha untuk meninggalkan sesuatu hal secara emosional yang sudah kamu invest dalam suatu hubungan, dalam seseorang. Tapi balik lagi, terserah kamu memang mau meninggalkan hubungan ini, atau kamu pengen melakukan sesuatu hal gitu ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dengan overall, dengan ini sebenarnya suatu energi di mana kamu masih feeling connected, atau seseorang masih feeling connected dengan kamu, tapi somehow mungkin ada sesuatu hal yang mengharuskan kamu meninggalkan suatu hubungan. Katanya terserah kamu. Oke. Yang kedua untuk Aquarius, ada kemungkinan seseorang from your past yang udah lama gak berhubungan tiba-tiba kembali menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu. Ada kemungkinan orang ini akan memberikan atau meminta untuk second change, atau mungkin energinya tiba-tiba dia menghubungi kamu dan kamu merasa ini adalah suatu kesempatan baik untuk bisa membuka lembaran baru. Nah, kembali lagi kepada Aquarius, terserah kamu mau nerima orang ini atau enggak. Tapi kalau dari kartu tarot jawabannya tidak, no. Oke, untuk zodiak Libra kita akan lihat zodiak Libra di sini. Libra improving health dengan lightning, dengan letter, dengan ace of sword. Jadi hati-hati dengan zodiak Libra. Sebenarnya satu, ada kemungkinan ada suatu berita, dokumen, email, suatu keterangan, suatu clarity, sesuatu hal yang kamu ketahui yang bikin kamu kaget. Tapi ini bisa membuat kamu bahagia, senang, atau membuat kamu secara mentally bahagia atau senang, atau bikin kamu drop juga bisa. Tapi aku lihat
dengan the letter, dengan Ace of Sword, dengan Lightning. Ini juga bisa dikaitkan kayak kamu mungkin apply visa tiba-tiba berhasil, ada suatu berita terkait dengan pekerjaan, dokumen, sesuatu hal yang kamu tunggu. Oke, dengan Ace of Sword, dengan ini ada suatu berita atau dokumen atau informasi via email yang bikin kamu kaget, yang bikin kamu bisa juga happy. Jadi mungkin apapun dokumen atau berita yang bikin kamu senang atau merubah suatu keadaan dan situasi, ini adalah berita yang sangat bisa memberikan suatu transformasi dalam hidup kamu, dalam aspek apa aja, entah pacar, hubungan, percintaan, finansial, atau terkait dengan apapun. Nah, terkait dengan Two of Cups, dengan Paradise, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba reach out, tiba-tiba kamu kaget, tiba-tiba loh kok dia tiba-tiba menghubungi. Dengan Ace of Sword, dengan the letter, ada kemungkinan sesuatu hal yang kamu ketahui dari orang tersebut. Oke, kita akan lihat untuk ke zodiak Gemini. Gemini, overall energi kamu adalah no need to worry. Jadi jangan khawatir terhadap apapun katanya. Kita lihat apa sih dengan Twin Flame, Maladi, dengan Five of Cups. Jadi untuk kalau zodiak Gemini, ada sesuatu hal yang kamu khawatirkan terkait dengan sesuatu, dengan seseorang mungkin, dengan suatu hubungan mungkin. Ini terkait dengan Twin Flame, seseorang yang mungkin kamu punya feeling connected gitu ya. 12 Cups, dengan love, dengan terkait dengan siapapun. Tapi ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu, oke? Karena dilihat di sini dengan Maladi, mungkin kamu sakit, kamu overthinking terhadap sesuatu hal, oke? Ada sesuatu hal yang kamu sesalkan terkait dengan seseorang, terkait dengan suatu hubungan, atau vice versa. Apapun yang terjadi antara kamu dengan seseorang, ada kemungkinan seseorang overthinking terkait dengan suatu hubungan, terkait dengan kamu dengan orang tersebut. Tapi kalau kamu merasa fine-fine aja, mungkin ini ada suatu dampak yang kamu sebabkan terkait dengan orang yang berhubungan dengan kamu, yang akhirnya dia overthinking, yang akhirnya dengan overthinking menyebabkan dia sakit. Ada sesuatu hal yang dia lakukan, yang akhirnya dia menyesal melakukan sesuatu hal. Jadi hati-hati dengan pemikiran yang terlalu berlebihan, yang akhirnya menyebabkan kamu sakit atau membuat kamu jadi kepikiran. Karena kalau misalnya kita udah kepikiran menyebabkan kita sakit, akhirnya ngebuat diri kita nggak sehat. Oke. Ini kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Cancer, it's time to let go. Jadi apapun Cancer, kalau dilihat dari kemarin Cancer, ada suatu berita yang bikin kamu sedih, berita yang bikin kamu sakit hati, berita yang bikin kamu nyesal. Tapi apapun, moga-moga di hari ini ada sesuatu hal yang berbeda. Kalau dilihat dengan Cancer, let go. Apapun yang udah gak deserve kamu baik, ini adalah saatnya kamu untuk memasrahkan sesuatu hal. Pasrahin semua kepada Tuhan, katanya gitu. Dengan Axe, dengan Surprise, dengan Eight of Pentacle. Oke. Jadi kalau aku lihat untuk zodiak Cancer, let go, dengan Surprise, dengan As, ini adalah kalau dilihat dengan breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandon. Oke. Kalau lihat di sini untuk zodiak Cancer, aku lebih melihat mungkin kalau kalian memang ada suatu breakup atau ada suatu separation, ada berpisah dengan seseorang gitu ya, ada sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati, dimana kamu mungkin kecewa karena kamu harus meninggalkan suatu keadaan atau meninggalkan suatu hubungan. Kamu harus bisa mempasrahkan. Mungkin kalau dilihat dengan kalau dilihat dengan kartu ini, antara satu, kalau kita ke hubungannya, kalau ke hubungan adalah mungkin kamu masih merasa feeling connected dengan seseorang, tapi entah kenapa tiba-tiba kamu diputusin sama orang tersebut, atau vice versa, tiba-tiba kamu putusin orang tersebut gitu ya. Jadi ada sesuatu keadaan atau situasi di mana spontan yang kamu lakukan memutuskan seseorang. Oke. Tapi hati-hati dengan suatu resiko, akhirnya kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau dilihat dengan Eight of Pentacle, dengan Surprise, ini bisa juga dikaitkan ada suatu berita yang bikin kamu kaget terkait dengan ruang lingkup pekerjaan. Ada suatu informasi dari ruang lingkup pekerjaan di mana kamu mungkin tiba-tiba diputus kontrak, tiba-tiba projectnya nggak berjalan, tiba-tiba ada suatu berita yang nggak mengenakan terkait di tempat kamu bekerja. Jadi hati-hati dengan situasi tersebut. Ada kemungkinan kamu memutuskan untuk tidak bekerja lagi, atau break the contract, atau mungkin tiba-tiba kamu memutuskan untuk resign. Ada sesuatu keputusan yang kamu nggak bisa terima terkait dengan suatu hubungan. Ada kemungkinan kamu tiba-tiba mungkin diputusin atau tiba-tiba memutuskan suatu hubungan ya. Jadi apapun situasi, atau ada suatu keadaan yang bikin kamu stres, ada suatu keadaan di mana kamu kaget ketika kamu mendapat suatu dampak dari suatu apa yang dilakukan oleh seseorang,
Ini adalah saatnya kamu untuk memasrahkan, semoga bisa diganti dengan sesuatu hal yang lebih baik. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Scorpio. Scorpio katanya jawabannya yes. Yes dengan tanda seru berarti setuju gitu ya. Tapi kita akan lihat girl talk dengan prison itu apa, penjara ya. Jadi ini lebih ke mental prison. Jadi kayak terpikir terhadap stuck terhadap suatu pikiran, stuck terhadap sesuatu hal. Tapi kita lihat untuk zodiak Scorpio. Scorpio di sini dilihat ada girl talk, time with friends, moving on, happily single, living at the moment, and yes. Jadi sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Scorpio, ada sesuatu hal yang mengganggu dalam pikiran kamu, ada sesuatu hal yang kamu merasa stuck terhadap sesuatu hal. Kalau aku lihat, hati-hati dengan situasi di mana kalian ketika ngobrol atau bergosip dengan seseorang teman yang akhirnya obrolan kamu itu kesebar dengan orang yang lain gitu ya. Jadi hati-hati dengan siapapun kamu berkumpul, siapapun kamu berbicara, siapapun kamu akan chatting, siapapun kamu pergi sama teman-teman. Jadi itu hati-hati akan menimbulkan suatu konflik ya, karena dilihat dengan Five of Wands ini dengan girl talk, ada sesuatu hal yang kamu ingin ada sesuatu hal yang ingin kamu katakan, atau ada sesuatu hal yang ingin kamu gimana ya, jadi mungkin kamu ini terlibat dengan seseorang yang mungkin dia punya argumen, atau ada perang-perang, atau mungkin ada berantem gitulah ya. Tapi mungkin akhirnya kamu kebawa gitulah, akhirnya kamu kebawa ada sesuatu hal yang sebenarnya ingin kamu katakan, karena kamu mengetahui sesuatu hal tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, karena kamu mungkin dipercaya oleh orang tersebut gitu ya. Dengan Five of Wands, dengan Prison, dengan Girls Talk, jadi mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan hati-hati dengan situasi gosip yang kamu terima, informasi yang kamu terima gitu. Atau yang kedua, ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kamu ada sesuatu hal yang kamu bikin stres terkait dengan seseorang. Mungkin kamu stuck, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin Scorpio, kalau kamu single, kamu tuh sedang didekati dengan beberapa orang. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan situasi ini. Pada akhirnya mungkin akan ada suatu teman yang akan ngajak kamu keluar atau hangout. Katanya, udahlah, ayo kita keluar aja. Jadi mungkin ini ada suatu ajakan, oke? Kalau misalnya memang ada suatu perseteruan antara teman, keluarga, atau apapun, mungkin ini ada saatnya kamu untuk keluar dari ruang lingkup yang toksik, atau mungkin ayo kita hangout aja, kita nggak usah pikirin sesuatu hal yang terlalu berat gitu. Semoga berkaitan dengan Scorpio. Untuk zodiak Pisces in the near future, jadi ini dilihat untuk Pisces mungkin dalam waktu dekat, apa sih yang kamu inginkan dalam in the near future. Kita akan lihat Pisces. Jadi Pisces dari kemarin sampai sekarang, kalian mendapatkan kartu yang sama. Di sini adalah Key on Rings. Key on Rings itu Pisces bisa dikaitkan dengan ada suatu pilihan, ada suatu keputusan yang harus kamu ambil, dan mungkin ini juga dikaitkan dengan biasanya third party. Apabila kalian tidak berhubungan dengan third party, ini juga bisa dikaitkan ada suatu pilihan atau suatu keputusan yang harus kamu ambil dalam waktu dekat gitu ya. Kita akan lihat dengan Child, dengan Six of Wands. Oke. Sebenarnya kalau dilihat ini tidak juga sebagai third party. Kalau dilihat dengan Six of Wands, Child, dengan Key on Rings, mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu tuju, ada sesuatu a new beginning yang akan kamu terima atau akan kamu hadapi. Nah, dengan Six of Wands, Key on Rings, energi who's coming towards you, mungkin ini adalah seseorang akan coming towards you, atau seseorang akan kembali hadir dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini. Orang dengan Six of Wands ini adalah orang yang memang mungkin mau mengambil atensi kamu, atau mengambil berusaha untuk mengambil perhatian kamu. Untuk apa? Untuk memulai sesuatu, a new beginning. Child ini bisa dikaitkan dengan suatu a new beginning, oke, dengan sesuatu hal yang baru. Six of Wands dengan Child, mungkin seseorang akan datang ke dalam kehidupan kamu dan sudah memilih sesuatu hal. Mungkin ini juga dikaitkan kalau tidak ada berhubungan dengan seseorang, mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk mengejar suatu goals. Dengan Six of Wands dengan Child, mungkin juga ada sesuatu hal yang kamu lakukan untuk mendapatkan suatu atensi, entah dari ruang lingkup pekerjaan, entah dalam pacaran, hubungan, apapun itu, untuk memulai sesuatu hal yang baru. Nah, kalau memang ada sesuatu a new beginning yang akan terjadi sama kamu, kamu akan diberi gimana ya? Kamu akan diberi suatu pilihan untuk
memulai hal tersebut. Jadi gimana sih sebenarnya, kalau lihat mungkin akan ada suatu kesempatan, seseorang akan memberi suatu kabar atau informasi terkait dengan suatu a new beginning. Ini bisa banyak hal ya, banyak di hal pekerjaan, finansial, atau berkaitan dengan suatu hubungan. Ketika seseorang itu akan menawarkan suatu a new beginning sama kamu Pisces, kamu akan dihadapi dengan beberapa pilihan terkait dengan sesuatu hal ini. Apakah kamu mau mengambil hal tersebut? Apakah kamu percaya dan confidence untuk mengambil sesuatu hal, untuk mengambil kesempatan hal tersebut? Ibarat dengan Six of Wands, sebenarnya sih kalau dilihat kamu tuh berhasil, atau kamu pantas mendapatkan sesuatu hal, karena dengan Six of Wands ini ibaratnya orang yang selalu confidence dalam mengambil suatu hal, atau dia tuh emang berada dalam attention beberapa sesuatu hal, suatu keadaan. Oke. Six of Wands dengan Child ya berarti mungkin in the near future, dalam waktu dekat akan ada suatu opportunity, mungkin kesempatan, mungkin suatu berita yang baik, yang mungkin goals atau keinginan, atau mungkin ini juga bisa dikaitkan akan ada seseorang yang akan kembali hadir dalam hidup kamu, entah akan memberikan suatu pilihan kepada kamu, atau mungkin dia sudah mengambil suatu keputusan sama kamu, gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries. Di sini adalah big happy changes. Jadi kita lihat di sini ada sesuatu perubahan yang akan berubah, atau big happy changes. Ini ada suatu perbedaan. Gimana sih perubahan suatu keadaan dan situasi? Tapi kita lihat kartunya untuk zodiak Aries. Di sini ada butterfly, relationship evolving in the next fase. Oke. Aries di sini melankoli, tapi di sini the world card. Jadi sebenarnya Aries ada seseorang yang mungkin feeling connected sama kamu, Two of Cups, orang yang bikin kamu happy, mungkin orang yang kamu merasa feeling connected dalam suatu hubungan atau connection. Tapi sebenarnya mood kamu lagi nggak happy, mood kamu lagi nggak senang, mood kamu lagi kecewa, mood kamu lagi nggak mood mungkin, karena kamu merasa ada sesuatu hal yang ujungnya akan berakhir atau akan ending, karena the world card dengan the world card itu adalah suatu closure. Oke. Ada sesuatu hal yang ending. Kalau misalnya kamu lagi sedih pada saat ini, ibaratnya sabar aja, ada suatu perubahan yang merubah sesuatu hal, entah terkait dengan suatu hubungan atau dinamika kehidupan kamu. Kalau kamu lagi nggak happy, ada suatu perubahan yang merubah suatu kebahagiaan buat kamu, entah terkait dengan suatu hubungan, entah mungkin kalau pada saat ini kamu merasa tidak puas dalam suatu hal, dalam suatu hubungan atau seseorang, akan ada suatu perubahan yang bikin kamu happy. Jadi kamu mesti sabar. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Leo. Peaceful resolution. Oke, dengan date katanya kayak sepertinya Leo ini lagi menunggu seseorang mungkin. Kalau dilihat dengan zodiak Leo di sini peaceful resolution, dengan date sweetheart, dengan four of wands. Jadi kalau dilihat dengan semuanya untuk zodiak Leo, akan ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Ada kemungkinan seseorang merasa feeling connected sama kamu. Oke, dengan date akan ada kemungkinan juga kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru yang mungkin bisa menuju sesuatu hubungan yang kamu inginkan, vice versa. Dengan meeting someone new, dengan sweetheart, sepertinya kalau sweetheart ini adalah orang yang udah kamu kenal sih, orang yang mungkin pernah deket sama kamu, tiba-tiba mungkin menghubungi, ngajak kamu keluar, atau orang yang pernah punya hubungan sama kamu, atau kamu percaya bahwa apabila kamu menjalankan dengan orang tersebut, aku kayaknya bakal punya hubungan yang lebih baik. Nah, kelihatannya, jadi kalau di sini mungkin ada dua ya, misalnya gini, seseorang di sini akan menghubungi kamu atau ngajak kamu jalan. Seseorang mungkin pengen punya hubungan relationship sama kamu, tapi mungkin ini baru ajakan jalan. Seseorang masih feeling connected, atau kamu merasa feeling connected dengan seseorang. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan no di sini, aku nggak tahu sih. Sebenarnya ada seseorang yang pengen ngedate sama kamu, tapi aku nggak tahu apakah kamu mau menerima orang itu atau enggak. Oke. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius, choose a new direction. Jadi untuk zodiak Sagittarius, kamu dituntut untuk memilih suatu direction yang baru atau pilihan yang lain gitu ya. Tapi kita lihat dengan clock, tapi butuh waktu. Clock ini lebih kayak need time, takes time, and in time. Jadi mungkin tunggu waktu yang tepat untuk memberi suatu keputusan atau memutuskan sesuatu hal. Jangan terburu-buru. Aku tuh punya teman Sagittarius, semua tuh orangnya buru-buru dalam mengambil suatu keputusan. Jadi mesti hati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau memutuskan sesuatu hal. Kalau memang kamu berada dalam suatu pilihan,
ibaratnya kayaknya di pilihan yang pada saat ini lah bukan pilihan yang terbaik buat kamu. Jadi mungkin mesti hati-hati atau harus mengulur waktu terhadap sesuatu hal. Kita lihat dengan Young Man dengan The Tower. Oke. Satu, untuk zodiak Sagittarius, ada kemungkinan seseorang yang misalnya kalau kamu laki-laki ya, ada kemungkinan si wanita ini atau pasangan kamu atau teman kamu mungkin membawa suatu berita yang bikin kamu kaget. Oke, hati-hati. Hati-hati dengan The Tower, dengan woman, seseorang membawa suatu berita yang mengagetkan terkait dengan entah terkait dengan dirinya, terkait dengan sesuatu hal yang mungkin berkaitan dengan kamu. Karena young woman dengan The Tower ada kemungkinan dia membawa suatu berita yang bikin kamu kaget, yang akhirnya ada suatu keadaan di mana kamu harus membuat suatu keputusan gitu ya, tapi kamu tapi kamu diharuskan untuk hati-hati dalam membuat suatu keputusan, hati-hati dalam memilih sesuatu. Jadi mungkin ada berita suatu hal yang bikin kamu kaget terkait dengan orang ini. Nah, apapun berita yang dia sampaikan atau informasi yang dia sampaikan menuntut kamu untuk membuat suatu pilihan. Kalau kamu disuruh, kayaknya kamu akan disuruh untuk pelan-pelan, jangan cepat-cepat mengambil suatu keputusan, jangan cepat-cepat jangan cepat-cepat mengambil suatu keputusan atau memutuskan sesuatu hal. Oke? Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Tapi ini kalau misalnya laki-laki mungkin ada suatu berita dari perempuan, tapi kalau misalnya kamu perempuan, ini juga bisa dikaitkan ada seorang teman memberikan suatu informasi ke kamu, berita yang mengagetkan, atau ini adalah kamu gitu ya. Ada sesuatu hal di mana kamu mendengar sesuatu hal yang mengagetkan, seseorang mungkin menyampaikan sesuatu hal, mungkin seseorang menyampaikan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Mungkin ada sesuatu di mana kamu harus memutuskan sesuatu. Kalau jawabannya, hati-hati dengan mengambil suatu keputusan. Jangan terlalu cepat-cepat dalam mengambil suatu keputusan. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.